tugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa nggih? Ibu Aul, Bu. Baik Ibu Aul, saya izin menutup tirai terlebih dahulu ya untuk menjaga privasi. Baik Ibu Aul, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya tuh kan punya anak nih, balita Ibu. Kira-kira nih usianya 2 tahun ini. Nah, tapi tuh saya tuh kok masih bingung untuk memberi makan yang baik tuh gimana gitu sama anak saya gitu. Oke, jadi begitu nggih Bu. Nanti saya akan menjelaskan mengenai nutrisi yang diberikan pada bayi atau balita berusia 2 sampai dengan 5 tahun. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang nutrisi bayi atau balita di usia 2 sampai 5 tahun Ibu? Nutrisi itu kalau setahu saya itu Bu, kayak kandungan gizi yang diberikan sama bayi Bu, cuma tahunya itu sih. Oh iya, betul sekali nih Bu. Nutrisi itu merupakan kandungan yang diberikan kepada bayinya. Nah, nanti untuk prosedurnya saya akan menggunakan live flat nih Bu. Nah, untuk media live flat ini sendiri nanti Ibu bisa dibawa dan Ibu sambil lihat ketika saya menjelaskan. Nah, nanti ketika saya menjelaskan, jika Ibu ingin menanyakan sesuatu bisa langsung ditanyakan ya Bu ya. Mungkin lama tindakannya nanti sekitar 10 menit. Nah, apakah Ibu setuju Bu? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak Ibu. Baik, kalau begitu kita mulai saja langsung untuk konseling nutrisi pada bayi di usia 2 sampai dengan 5 tahun Ibu. Ya. Di sini Ibu bisa lihat juga, saya akan menjelaskan mengenai apa itu nutrisi pada balita. Nah, nutrisi ini merupakan substansi organik atau kandungan makanan yang dikonsumsi oleh bayi, di mana di sini berfungsi untuk sistem tumbuh kembang, kemudian pertumbuhannya, kemudian pemeliharaan tubuh. Nah, di sini makanan yang dikonsumsi sangat penting untuk bayi, di mana nutrisi ini sangat penting untuk tumbuh kembang bayi nih Bu. Selain untuk kesehatan juga untuk mencegah penyakit. Nah, kemudian selain pengertian dari nutrisi, ada juga manfaat nutrisi untuk bayi dan balita di usia 2 sampai 5 tahun ini. Nah, untuk manfaatnya itu bisa membantu untuk proses tumbuh dan perkembangan bayi. Kemudian sebagai sumber tenaga juga Ibu. Selain sebagai sumber tenaga juga sebagai sumber pembangun. Kemudian bisa untuk meningkatkan pertumbuhan tulang, meningkatkan serapan atau zat besi di dalam tubuh bayi. Selain itu bisa membantu dalam proses peningkatan otak dan juga perkembangan yang baik. Nah, selain manfaat, di sini juga ada kebutuhan gizi pada balita. Nah, biasanya kebutuhan gizi ini sangat penting Ibu, di mana meliputi seperti protein, karbohidrat, kemudian ada juga mineral gitu ya. Di mana pada masa balita ini 2 sampai 5 tahun ini merupakan pertumbuhan di masa transisi Ibu, di mana semua pertumbuhan perkembangannya itu berlangsung di tahun-tahun tersebut. Nah, di sini Ibu bisa lihat pada level juga nutrisi balita akan mulai dengan makanan yang padat, menerima rasa, kemudian tekstur. Oleh karena itu dibutuhkan asupan nutrisi yang seimbang, kemudian yang baik juga. Nah, selain itu pada level belakang Ibu ya, di sini zat gizi apa saja yang harus ada pada makanan balita. Nah, Ibu sebelumnya tahu nggak zat gizi yang ada pada makanan untuk balita 2 sampai 5 tahun itu Bu? Tahunya tuh ya itu Bu, kayak karbohidratnya dipenuhi deh, terus buah-buahan, sayurannya juga jangan lupa. Itu sih Bu tahunya. Baik sekali Bu, betul. Di mana yang zat gizi yang harus ada dalam makanan untuk bayi atau balita di usia 2 sampai 5 tahun ini, yang pertama itu meliputi sumber tenaga Ibu. Bisa didapatkan dari karbohidrat, yang meliputi karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Nah, di mana karbohidrat kompleks ini bisa didapatkan dari jagung, kemudian roti, kemudian nasi juga gitu ya. Kemudian ada kentang dan umbi-umbian. Oh gitu ya Bu. Jadi kalau mau kasih pengganti nasi pakai jagung, roti juga bisa nih. Betul sekali, kentang juga bisa gitu ya. Nah, selain itu ada juga sumber pembangun atau protein Ibu. Nah, kita bisa ketahui protein itu ada 2 macam Ibu ya. Protein hewani dan juga protein nabati. Untuk protein hewaninya itu bisa didapatkan dari daging, kemudian telur, ada juga susu Ibu ya, dan juga makanan laut. Nah, di sini selain protein hewani juga didapatkan dari protein nabati, didapatkan dari kacang-kacangan atau kedelai begitu Ibu, bisa dari tempe,
kemudian tahu, kemudian di sini ada juga sumber pengatur dan pelindung tubuh meliputi mineral, vitamin dan juga air. Nah, untuk airnya selain dari air susu ibu bisa diberikan air putih, kemudian ada susu formula di mana di atas 6 bulan ke atas itu bisa diberikan susu formula karena NPAC-nya juga sudah terpenuhi gitu ya. Nah, selain itu bisa juga didapatkan dari vitamin dari buah-buahan yang kaya akan serat gitu ya. Banyak makan buah pir, apel, kemudian pisang. Di situ sangat banyak sekali manfaat atau kandungan nutrisi yang didapat. Nah, selain itu, di sini ada frekuensi pemberian makan pada balita 2 sampai 5 tahun. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah memberikan NPAC-nya Ibu atau belum? Sudah Ibu. NPAC-nya tuh ya paling itu Bu, kayak sayur sop doang, sayur sop bening, wortel, sayurnya gitu. Oh, baik. Nah, di sini betul ya Bu ya. Untuk frekuensi pemberian makanan ini bisa diberikan ketika anak lapar ya Bu ya. Nah, biasanya itu diberikan 2 sampai 6 kali dalam sehari. Untuk frekuensinya itu sering tapi sedikit Ibu. Nah, biasanya jangan diberikan langsung banyak kemudian balitanya kenyang gitu itu kurang bagus nih Bu ya. Biasanya diberikan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, di sini juga untuk jumlah makanan yang diberikan bisa bervariatif gitu ya. Dimana untuk idealnya biasanya itu sekitar 1000 sampai dengan 1400 kalori per harinya. Oh ya Ibu, di sini bayi Ibu kan sudah berumur 2 tahun. Nah, saya izin tanya untuk kepekatan makanan yang diberikan itu biasanya bagaimana? Biasanya itu kalau nggak saya haluskan dulu pakai ulekan gitu. Kalau nggak ya di blender biar halus. Kalau nggak kayak kemarin saya kasih wortel itu ya sayur bening tuh saya potong kecil-kecil gitu halus mungkin Bu. Oh iya, bagus nih Bu ya. Nah, untuk kepekatan makanan juga untuk balita di usia 2 tahun juga sudah mulai untuk makanan yang agak bertekstur gitu ya, dimana jangan diberikan nasi yang terlalu kasar, tapi diberikan nasi lembek juga udah bisa. Selain itu juga Ibu bisa memblenderkan jagung atau bisa memblenderkan jagung juga Ibu bisa melumatkan kentang ya Bu ya, yang dicampur dengan kuah sop gitu ya. Untuk kepekatannya itu juga standar gitu ya, tidak terlalu lunak dan juga tidak terlalu kasar. Selain itu untuk variasi makanan yang diberikan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk variasi makanan. Biasanya ketika bayi atau balita Ibu makan di pagi hari, jangan diberikan satu menu, tapi ada bervariasi, ada 3 atau 4. Nah, di situ bayinya bisa memilih Ibu ya. Bisa memilih dia menyukai yang mana, atau Ibu bisa memberikan pengertian di mana hari ini kita makan nasi dulu, besok nanti siang kita makan kentang gitu ya. Nah, jadi tips dari saya itu untuk mengenalkan makanan bervariasi, jadi anaknya tidak mudah bosan gitu ya. Nah, sebelumnya dari penjelasan saya tadi ada yang ingin ditanyakan Ibu? Bu, kalau misalnya lagi diberikan makanan terus kita boleh nggak sih Bu kasih selingan kayak cemilan buah-buahan gitu antara makan siang sama antara makan pagi sama makan siangnya, kan masih ada waktu itu ya. Apakah di jam-jam tersebut tuh boleh dikasih selingan seperti itu? Oh, baik sekali. Nah, di situ ketika antara pagi dan juga siang bisa diberikan selingan Ibu. Bisa dari buah-buahan, bisa kemudian biskuit juga. Bayi juga sudah bisa mulai makan gitu ya, diberikan selingan itu juga bagus. Nah, baik Ibu, itu tadi merupakan materi atau konseling kita tentang nutrisi pada bayi atau balita di usia 2 sampai dengan 5 tahun. Ibu apakah sudah paham dengan materi yang saya berikan Ibu? Sudah Ibu. Kalau sudah paham, mari kita simpulkan terlebih dahulu Ibu sedikit demi sedikit. Nah, dimana tadi saya izin tanya untuk jenis makanan yang bisa diberikan untuk bayi atau balita di usia 2 sampai 5 tahun yang seperti apa nih Bu? Jenis makanannya tuh kalau kita dari karbohidrat dulu nih Bu ya. Nanti kalau dari karbohidrat itu bisa kasih jagung, terus roti, kentang seperti itu. Kalau dari protein bisa kita kasih daging, makanan laut, tempe, tahu. Terus kalau tadi mineral sama vitaminnya kita bisa ambil dari sayur dan buah-buahan. Gitu, betul sekali. Pinter gitu ya. Nah, selain itu untuk variasi makanan yang diberikan seperti apa? Biar balita Ibu itu tidak cepat bosan Ibu. Kalau variasi nangkep saya ya Bu. Tadi itu kalau misalnya kita nyiapin menu pagi,
disiapin 4 menu biar bayinya tuh milih. Kalau nggak kita kasih pengertian ke anak saya kalau hari ini tuh makan ini dulu gitu. Terus nanti kalau di antara waktu makan pagi sama siang boleh dikasih selingan gitu ya Bu. Iya betul, harus gitu. Baik, di sini alhamdulillah untuk materi yang saya berikan Ibu juga sudah bisa menangkap. Semoga Ibu bisa menerapkan di rumah Ibu. Terima kasih tadi pada saat konseling Ibu juga sudah kooperatif, Ibu juga sudah membantu saya dengan baik Ibu. Sangat membantu saya sekali. Nah untuk kontrak selanjutnya Ibu bisa datang kembali 1 minggu setelah ini Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk referensinya bisa dibawa. Iya, terima kasih sekali nih Bu. Kalau gitu terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Saya jadi udah mudeng ini nutrisi buat anak saya. Kalau gitu saya permisi ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.